Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul pesan dalam tantangan. Yang terdapat di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-23. Kolose 1 ayatnya yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Puji Tuhan. Sedikit latar belakang dari kitab Kolose ini adalah suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat Kolose ini adalah jemaat yang memiliki iman kepada Allah dan juga mengasihi semua orang kudus pada zaman itu. Tetapi ada satu tantangan yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Kolose, yaitu adanya guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah tentang pengenalan akan Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose ini pun ditulis untuk mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran salah yang disampaikan, yang diajarkan oleh guru-guru palsu tersebut. Dan salah satu ajaran Kristen yang benar yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose adalah tentang Injil, yaitu Tuhan Yesus sendiri, di mana seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus, manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Manusia yang dahulu hidupnya jauh daripada Allah, manusia yang dulu perbuatannya sangat jahat, tapi kini diperdamaikan dengan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menebus setiap dosa manusia. Ada pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam tantangan yang mereka hadapi, yaitu guru-guru dan ajaran-ajaran palsu. Dan pesan dari Rasul Paulus ini pun yang juga kita harus terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita saat-saat ini. Memang tantangan yang saat ini kita hadapi bukan guru-guru palsu atau ajaran-ajaran palsu. Meskipun saat ini hal-hal tersebut memang ada. Tetapi tantangan yang saat ini kita hadapi tentunya berbeda-beda dan berbagai macam. Permasalahan, tantangan yang kita hadapi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Dan dari pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose ini, kiranya juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Pesan dalam tantangan yang pertama, di dalam ayat pokok yang sudah kita baca tadi, yang pertama adalah bertekun dalam iman. Tekun adalah setia, rajin, giat, bersungguh-sungguh. Iman itu adalah kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi bertekun dalam iman itu adalah kesetiaan kita, kesungguhan kita di dalam mempercayai Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Bertekun itu harus kita lakukan dalam hal apa saja. Yang pertama, tekun dalam melakukan firman Tuhan, tekun dalam melakukan Injil. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau ada begitu banyak firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, bahkan yang diperdengarkan kepada kita semua, seperti di dalam renungan 79. Setiap pagi dan malam ada renungan firman Tuhan yang dibagikan kepada seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Bersyukur juga jika ada begitu banyak jemaat Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang diberikan setiap hari, khususnya di dalam renungan 79 ini. Tetapi melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mendorong kita untuk tidak hanya giat, tidak hanya setia mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga setia, giat, sungguh-sungguh melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Jika kita hanya mendengar,
kita bisa saja lupa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tetapi saat kita mendengar firman Tuhan dan kemudian kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan itu akan tertanam dalam kehidupan kita dan membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin meningkat. Memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, tetapi itu baru timbul. Untuk meningkatkan, untuk menumbuhkan iman itu perlunya tindakan untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan memang iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi iman jika tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, tekun dengarkan firman Tuhan, setia dengarkan firman Tuhan, dan juga setia melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kemudian tekun itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Tekun, setia, sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Yesus. Kemudian tekun dalam memuji dan menyembah nama Tuhan melalui setiap pujian, penyembahan kita, nyanyian kita yang kita naikkan kepada Tuhan. Kemudian tekun dalam berbuat baik kepada sesama. Ada begitu banyak sesama kita di luar sana yang membutuhkan bantuan. Ataupun kita bisa melakukan perbuatan baik itu dengan berbagai macam cara. Perbuatan baik tidak harus selalu memberi harta, memberi materi, tapi berbuat baik juga bisa kita terapkan dengan memberi perhatian, saling mendoakan sesama jemaat satu dengan yang lainnya. Tentunya ada begitu banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan kepada sesama kita, asalkan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian pesan dalam tantangan yang kedua adalah tetap teguh dan tidak bergoncang. Tetap teguh dan tidak bergoncang terhadap apa? Tentunya terhadap Injil atau kebenaran firman Tuhan. Teguh artinya kuat, kokoh, berdiri di atas Injil, berpegang erat terhadap setiap kebenaran firman Tuhan. Seperti rumah yang dibangun di atas batu, saat ada angin yang kencang, kemudian ada hujan yang lebat, bahkan banjir yang melanda rumah itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Begitu juga dengan kehidupan iman kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Saat kita tetap teguh, kuat dan kokoh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, keadaan sesulit apapun, pergumulan seberat apapun, tantangan apapun yang kita hadapi tidak akan mampu menggoncangkan kita, bahkan merobohkan kita. Tetapi kita akan terus berdiri tegak dan menjadi pemenang di dalam segala perkara, termasuk menjadi pemenang di dalam menghadapi tantangan masa-masa sulit yang saat ini sedang kita hadapi. Penerapan dari pesan ini saat menghadapi tantangan kita sekarang ini adalah ingat-ingat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Belajarlah untuk menghafalkan ayat firman Tuhan dan coba praktekkan itu dalam kehidupan kita. Contohnya, saat ada masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, ayat apa yang kita ingat yang menguatkan kita? Contohnya, saat kita menghadapi suatu masalah dan kita cenderung mengeluh atau bersungut-sungut atau putus asa, ayat apa yang dapat menguatkan atau menolong kita? Contoh ayat terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Saat kita ingat ayat ini, kita disadarkan bahwa jangan mengeluh, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala perkara. Karena apa? Karena sesungguhnya itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bersukacita tidak hanya di saat senang, tapi juga di saat masalah datang, kita juga harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Kemudian saat kita mulai khawatir, ingat ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, yaitu serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Itu adalah contoh-contohnya. Itu tadi tentang teguh dan tidak bergoncang. Tidak bergoncang itu begini Bapak Ibu saudara-saudari. Masalah atau tantangan itu tetap ada. Kesulitan itu tetap ada. Seperti rumah di atas batu tadi, hujan boleh datang, angin kencang boleh datang, banjir boleh datang. Tetapi mengapa kita tetap teguh? Mengapa kita tetap kuat?
adalah karena kita ingat firman Tuhan, karena kita menghafalkan ayat firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang membuat kita tidak bergoncang dan tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian pesan dalam tantangan yang ketiga yang diberikan bagi kita pada saat malam hari ini adalah jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini berbicara tentang keyakinan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Tuhan Yesus Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Dan hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan kekal. Jangan mau dan jangan pernah melepaskan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, karena ada upah besar yang menanti kita di sorga saat kita tetap percaya kepada Tuhan. Contoh penerapan dari pesan ini dalam menghadapi tantangan saat-saat ini adalah hati-hati dengan tayangan-tayangan yang kita lihat saat-saat ini. Ya, meskipun itu rohani, tetapi kita tetap perlu menyaringnya dengan baik. Kemudian saat menghadapi masalah-masalah saat-saat ini, jangan minta pertolongan kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya kuasa kegelapan, dukun, jimat-jimat, dan segala macam yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Saat menghadapi masalah justru kita harus mengandalkan Tuhan. Tuhanlah satu-satunya jalan yang bisa memberikan kita kelegaan, memberikan jawaban atas setiap tantangan yang kita hadapi. Kemudian penerapan dalam pesan ini saat menghadapi saat-saat sulit, dalam menghadapi saat-saat tantangan-tantangan kita hari-hari ini adalah jangan meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena tahta, jabatan, harta atau apapun itu, jangan pernah, tapi tetap terus pegang iman kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Dan ketiga pesan ini kiranya benar-benar memampukan kita menghadapi setiap tantangan yang saat ini kita jalani. Menghadapi tantangan yang saat ini sedang kita gumuli. Dan mari kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mau praktekkan pesan ini dalam kehidupan kita. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita mampu menjadi pemenang dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu teguh di dalam Tuhan, untuk kami tidak bergoncang, tidak bergeser dari pengharapan Injil kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Kiranya setiap pesan dalam tantangan yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami untuk membawa kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat mujizat Tuhan yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam setiap pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terus berkati seluruh jemaat GPD El Shaddai Magelang yang ada, bahkan peristirahatan kami sepanjang malam hari ini. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.